Biorka bocorkan data rahasia korupsi BTS 4G 8 triliun, Menkominfo Johnny G. Plate. Pengamat tegaskan, ada aktor intelektual yang belum terungkap, curiga pada pihak ini. Kalau lihat ini kita sebut sebagai korupsi kebijakan, Mbak, itu tidak hanya 5 orang itu, tersangka itu, tetapi mesti ada pihak-pihak lain, istilahnya ada aktor-aktor intelektual yang di belakang itu semua, yang juga memainkan, entah itu dari sisi pemerintah sendiri yang terkait dengan Kominfo misalnya, atau juga bisa pihak lain seperti partai politik juga, karena kebetulan juga biasanya tidak luput ada pihak-pihak politis yang ikut juga di dalamnya. Jadi dalam hal ini memang saya mencurigai bahwa korupsi ini tidak semata-mata bersifat tunggal, tapi ini merupakan sistematis, Mbak, terstruktur gitu ya, terstruktur dan masif sifatnya. Karena Karena itu berlangsung sudah cukup lama, dalam arti mungkin selama kepemimpinan ini Pak Johnny Plate ini juga. Dalam arti di sini kebijakan yang dikeluarkan itu sudah melalui perencanaan, memang ada unsur sengaja untuk membuat semacam ini penyimpangan anggaran. Bahwa proses ini sedang bergulir, ya, apapun bisa terjadi, ya. Apalagi baru hari ini kita lakukan satu pemeriksaan terhadap 7 orang dan 1 orang kami ditetapkan sebagai tersangka. Siapapun yang terlibat secara tegas Pak Jaksa Agung menyampaikan kita akan lakukan upaya-upaya proses pencarian kepada orang yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Saya percaya kejaksaan tidak akan berhenti ya, pasti akan terus mendalami, mengembangkan, mengungkap pihak-pihak lain yang turut serta dan harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Kalau kita lihat konstruksi perkaranya, jadi ini kasus yang bermula dari program pembangunan BTS di daerah 3T, terdepan, terpencil, terluar. Jadi tujuannya untuk membangun BTS di daerah-daerah sehingga ada transformasi digital, ya. Sehingga ketika masa COVID kemarin diharapkan masyarakat di daerah itu juga punya akses digital yang baik, bisa bersekolah, bisa WFH, bisa berbisnis menggunakan platform digital. Sayang sekali ada korupsi. Nah, korupsinya Mbak Rifana itu sangat culas. Kenapa saya katakan culas? Sejak awal itu direncanakan. Apa buktinya direncanakan? Buktinya adalah Direktur Bakti itu membuat peraturan di mana mengarahkan hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memenuhi syarat sehingga bisa ikut tender dan memenangkan tender tersebut. Kasus korupsi proyek BTS untuk daerah 3T ini sejak awal memang sudah direncanakan untuk menjadi proyek bancakan oleh berbagai pihak, sehingga ini bisa dikatakan adalah korupsi berjamaah, organized crime, yang ini tentu melibatkan banyak pihak. Kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin akan berkembang ke pihak lain, sangat mungkin. Baik itu pihak di internal Kominfo sendiri, pihak keluarga Kominfo, Menteri Kominfo, juga pihak eksternal yang terdiri dari yang pertama para perusahaan swasta, baik sebagai pelaksana pekerjaan maupun ya sangat terbuka kemungkinan adalah orang-orang di luar pihak-pihak pelaksana pekerjaan ini yang terkait dengan Menteri Kominfo misalnya. Tidak tertutup kemungkinan juga misalnya para politisi, sehingga menurut saya kejaksaan harus memperdalam lagi ya konteks pemberian uang dari para pihak kepada adik Menteri Kominfo ini apa? Apakah sebenarnya itu adalah pemberian untuk kakaknya atau itu juga pemberian kepada memang yang bersangkutan adik Menkominfo karena misalnya terlibat ikut berdiskusi, mengurus, melancarkan juga membangun komunikasi-komunikasi agar proyek ini bisa berjalan lancar sebagaimana maksud dari para pihak yang bersekongkol atau seperti apa, itu harus didalami oleh kejaksaan. Hacker Biorka pernah berulah dengan membobol data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, dan menyebut Menkominfo tersebut bodoh. Biorka sempat mengunggah data pribadi milik Menkominfo, Johnny G. Plate. Dalam unggahannya tersebut Biorka tampak menulis ucapan selamat ulang tahun kepada Johnny G. Plate, disertai data pribadinya, mulai dari nomor ponsel, nomor NIK, kartu keluarga hingga nama-nama anggota keluarganya. Sejak tahun lalu, hacker Biorka telah membuat pernyataan mengejutkan. Hacker misterius itu menyebut bahwa Presiden Jokowi akan mereshuffle atau mengganti Johnny G. Plate dari jabatannya sebagai Menkominfo.
Bjorka mengklaim sudah mengantongi informasi dari orang dalam di Istana Kepresidenan. Rupanya pernyataan Bjorka bukanlah omong kosong. Usai Johnny G. Plate ditetapkan jadi tersangka korupsi BTS 4G 8 triliun, tak menutup kemungkinan Jokowi akan segera mengganti posisi Johnny G. Plate dari Menkominfo. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, menjawab soal berapa uang terkait korupsi ini yang dinikmati Johnny, serta ada tidaknya aliran duit ke partai Johnny Plate. Kuntadi mengatakan, pihaknya masih terus mengumpulkan bukti tambahan. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi atau ada bukti. Saya kira tidak ada ini karena bukan penyadapan, jadi tidak ada rekaman serapan. Jadi ini kemungkinan besar ada berdasarkan keterangan saksi. Jadi ada persesuaian keterangan saksi dengan misalnya kita nggak tahu ya nanti itu kan bagaimana uang itu masuk, pasti itu kan masuk ke rekeningnya vendornya ya, ke pihak ketiga atau kontraktornya. Nah dari situ nanti kan bisa ditelusuri dari saksi-saksi ya, dan biasanya ada catatan biasanya ya dari catatan keuangan perusahaan vendornya itu dia akan mencatat sekian untuk siapa dan gini. Jadi saya kira untuk membuktikan bahwa ada penyalahgunaan wewenang atau juga mengenai aliran dana itu didukung oleh keterangan saksi dan dokumen, saya kira itu ya. Menkominfo kini tengah disoroti karena adanya kasus korupsi terkait proyek BTS 4G. Pada proyek BTS atau Best Transceiver Station 4G, Bakti Kominfo, muncul adanya dugaan korupsi yang disorot. Salah satu pengamat kebijakan publik, Trubus Rahariansah, ikut soroti kasus korupsi proyek BTS Kominfo ini. Pengamat mengatakan, jika adanya dugaan aktor intelektual di balik terungkapnya kasus korupsi Kominfo ini, ada beberapa kecurigaan yang mungkin menjadi aktor intelektual. Namun tak menutup kemungkinan adanya campur tangan pihak luar. Entah itu dari sisi pemerintah sendiri yang terkait dengan Menkominfo, atau bisa dari pihak lain, partai politik misalnya, jelasnya. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengungkap, hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sekitar 8,32 triliun rupiah. Aliran dana tersebut akan terus ditelusuri melalui keterangan para saksi, serta dokumen-dokumen dan bukti rekening yang disita Kejagung.